Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantung perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.' Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Menurut Anda, ya, kira-kira siapa yang memberi kita kehidupan? Siapa? Yang membuat kita hidup itu siapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak ada yang jawab? Pada bingung? Atau takut salah? Iman kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita semua kehidupan bagi kita. Betul apa enggak? Nah, kok ini bisa jawab sekarang? Ya, jadi kita percaya bahwa kehidupan yang kita jalani setiap hari itu diberikan oleh Tuhan. Ya, dan kita mengamini itu. Masalahnya, kerap kali ketika kita mencoba menjalani kehidupan kita, kita itu nggak tahu. Ya, di depan kita itu ada apa. Ya, betul nggak? Kita berjuang setiap hari, kita mempersiapkan, kita memikirkan setelah ini kita mau berbuat
apa gitu ya. Kita mau memutuskan sesuatu. Kita mau memasuki fase kehidupan yang baru. Tetapi kita nggak tahu yang akan kita hadapi nanti apakah sebuah kesuksesankah, apakah sebuah kegagalankah, kita nggak pernah tahu. Maka menjadi wajar ketika kita semua mencoba berusaha mempersiapkan hidup kita masing-masing. Cara yang paling sederhana adalah ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang menurut kita menjadi sekolah yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya anak kita bisa belajar dan mempersiapkan diri mereka ketika mereka sedang menghadapi kehidupan mereka masing-masing. Lalu yang kedua, cara yang dibuat adalah kita membuat atau kita bertanya kepada anak-anak kita, kira-kira nanti kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Benar nggak? Biasanya anak-anak mulai membayangkan atau mengimajinasikan nanti saya kalau sudah besar mau jadi ini dan itu dan sebagainya. Dan saya kira semuanya itu baik. Tetapi bukankah kita yang sudah dewasa itu tahu? Ya, kadang-kadang saya berharap ingin menjadi sesuatu. Saya ingin bisa sesuatu. Ya. Tetapi kok nyata-nyatanya ketika saya sudah mencapai titik itu, kok saya nggak mampu ya? Lalu bisa jadi apa yang kita harapkan ketika kita kecil menjadi jauh terbalik ketika kita sudah dewasa. Atau bahkan mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup kita yang kita harapkan. Setelah ini saya ingin bisa apa ya? Ya paling sederhana misalkan apa ya? Saya pengen beli kendaraan baru gitu ya. Tapi kok ditunggu-tunggu duitnya nggak cukup gitu ya. Ada yang berharap saya mau menikah di usia segini gitu ya. Tapi kok jodohnya nggak muncul-muncul gitu ya. Ini jodohnya nggak ketemu apa jodohnya belum lahir gitu kan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita percaya bahwa kehidupan kita ini diberikan oleh Tuhan, tetapi kita sebagai manusia melihat bahwa kehidupan kita yang jauh ke depan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu dalam bacaan Injil kita diajarkan bahwa sebenarnya Yesus adalah guru dari kehidupan kita masing-masing. Sama seperti para murid yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk belajar. Jadi sama seperti kita juga belajar, para murid juga yang mengikuti Yesus mereka juga belajar hal yang sama. Maka dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan petuah, memberikan ajaran kepada para muridnya. Kalau kamu pergi jangan pakai kasut, jangan bawa pundi-pundi berisi uang, jangan pakai tongkat dan sebagainya. Lalu dia juga memberikan pengajaran, nanti kamu bisa saja diterima. Kalau kamu diterima, kamu bersuka cita, kamu happy di sana, ya jalanilah dengan gembira, terimalah kegembiraan kamu. Tapi ada masanya mungkin kamu ditolak. Kamu mungkin dibenci, kamu tidak diterima di tempat itu. Lalu apa yang harus diperbuat? Lalu kemudian para murid yang diutus ini pada akhirnya kembali ke Yesus, lalu mereka bersuka cita, Tuhan ternyata setan-setan takluk kepada kami atas namamu. Ya. Lalu lihat bagaimana para murid ini yang diutus untuk menjalani tugas mereka, lalu menemukan sukacita di dalamnya. Sayangnya di sini tidak disampaikan mungkin ada yang ditolak dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bukankah kehidupan kita juga sama seperti itu? Gitu ya. Kadang-kadang ada saatnya di mana kita merasa bersuka cita, kita gembira. Apa yang kita rencanakan itu semuanya berhasil. Tapi ada saat di mana yang kita rencanakan itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Ada saat di mana kita merasa ditolak, kita ditinggalkan dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita ingat bahwa Yesus adalah guru dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus adalah guru kehidupan. Maka para murid memanggil Yesus Rabi, guru. Jadi intinya begini, Tuhan menciptakan kehidupan bagi kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk melihat ke depan, mempersiapkan hidup kita. Nah kemudian Tuhan memberikan anaknya, yakni Yesus Kristus, supaya kita umatnya itu bisa mengerti bagaimana caranya menjalani kehidupan ini.
Oleh karena itu, dalam bacaan Injil dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuncinya di situ. Yesus mengatakan, aku memberikan kamu kuasa. Nah, kuasa itu kemudian disampaikan oleh Paulus ya, dalam bacaan kedua, ya, supaya semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat. Jadi, Yesus memberikan kuasa supaya apa? Supaya kita bisa menaklukkan musuh, tetapi di dalamnya kita juga bisa merasakan damai, sejahtera, dan merasakan rahmat dari Tuhan. Rahmat itu apa? Rahmat itu ya cinta dari Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan di dalam bacaan Injil di awalnya mengatakan begini, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya sederhana, bahwa Yesus tidak mau menghilangkan penderitaan, tantangan, cobaan, ya, pergulatan batin kita setiap hari. Tetapi justru kita dihadapkan untuk maju, melangkah karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita bisa melalui dan melewati perjalanan hidup kita masing-masing, yakni pengalaman yang kita jalani setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, atau paling tidak apakah saya mampu juga merasakan bahwa ketika Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya, kita juga mampu merasakan kuasa itu. Apakah saya sadar saya juga mempunyai kuasa itu? Apakah saya tahu bahwa kuasa yang diberikan kepada saya itu bisa saya pakai untuk menjadi bekal perjalanan hidup kita masing-masing? Kuasanya itu diberikan pas kapan? Kuasanya diberikan ketika kita semua menerima baptisan. Jadi ketika kita menerima baptisan, disitulah Tuhan memberikan kuasa. Dan kuasa itulah yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita hening sejenak, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon agar kita mampu merasakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kuasanya seperti apa? Silahkan Anda mohonkan sendiri, supaya paling tidak kita tahu, ketika saya mau melangkah, ketika saya mau berbuat sesuatu, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika saya sedang ada menghadapi percobaan, sedang menghadapi tantangan, saya tahu bagaimana saya melewatinya. Bukan justru kita jatuh ke dalamnya, tetapi kita mampu untuk melangkah melewati cobaan-cobaan dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita mohonkan dalam hati kita masing-masing, bahwa kita menerima kuasa sama seperti Yesus yang memberikan kuasanya kepada para murid-muridnya yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kita hening sejenak.